subscribe, like, and share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Mr. Blue 17. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran trigonometri, di mana sekarang sudah memasuki aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, aturan sinus dan aturan kosinus ini gunanya adalah buat mencari panjang sisi segitiga sembarang yang diketahui sudut-sudutnya. Jadi kalau teman-teman sudah pelajari sebelumnya, kalau mencari sudut segitiga dan segitiganya itu siku-siku, kita bisa mencari dengan cara Pitagoras. Nah, sekarang kalau segitiganya tidak siku-siku, bagaimana kita mencari panjang sisi lainnya jika misalkan panjang sisi salah satu panjang sisi diketahui gitu kan, dan derajatnya juga diketahui. Nah, itu kita bisa menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, lanjut ya. Langsung aja kita mulai. Ya, tadi sedikit mengulang ya, tadinya saya sudah bahas kalau misalkan kita mencari sisi segitiga ini, siku-siku ya, A, B, C gitu kan. Nah, misalkan di sini ketahui AC-nya 10 cm, BC-nya misalkan 8 cm. Nah, berapakah panjang AB gitu kan? Nah, kalau begini kan gampang ya, kita sudah pelajari dari SMP gitu, bahkan di SMA juga diulang lagi kemarin, pasti pengantar juga sudah ada gitu kan. Nah, berarti buat mencari AB adalah dengan menggunakan Pitagoras. Nah, gitu ya, dimana buat mencari AB adalah sama dengan gitu ya, akar AC kuadrat gitu kan, sisi yang paling panjang, sisi miringnya, dikurang BC kuadrat gitu ya. Kalau misalkan kita lanjutkan, berarti AB sama dengan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat, berarti AB sama dengan 100 dikurang 64, AB sama dengan 36, yaitu 6 cm ya. Jadi panjang AB di sini adalah 6 cm gitu. Nah, itu Pitagoras. Syaratnya harus ada sudut, salah satu sudutnya siku-siku. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiganya sembarang, tidak ada siku-sikunya? Nah, itu kita menggunakan aturan sinus. Contoh ya, misalkan ini misalkan saja, misalkan ini sudut 45 derajat misalkan. Nah, ini sudut sini sudut berapa ya, misalkan 100 derajat lah misalkan ya. Ini misalkan saja ya. Nah, terus dua sisi yang mengapit sudut 45 ini misalkan panjangnya adalah 12 cm gitu kan, dan di sini misalkan 10 cm. Nah, sekarang kita ini misalkan segitiga ABC ya. Nah, berapakah panjang AB gitu kan? Sama, kita disuruh mencari panjang AB-nya. Berapakah panjang AB gitu kan? Nah, diantara sudut ini kan tidak ada yang siku-siku kan? Kita tahu jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kalau ini 45, ini 100, ini nggak mungkin 90 ya kan? Lagi pula bentuknya juga bukan siku-siku. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan Pitagoras gitu kan. Nah, kalau ini ya kan, kalau misalkan kita ketemu soal seperti ini, kita bisa menggunakan aturan kosinus atau aturan sinus gitu kan. Nah, bedanya apa sih, dan saat kapan kita bisa menggunakan aturan kosinus dan aturan sinus? Nah, ini yang diketahui dua sisi ya kan, dua sisi. Kalau misalkan yang diketahui dua sisi, nah itu biasanya menggunakan aturan kosinus. Tapi kalau misalkan nanti yang diketahui hanya dua sudut dan satu sisi gitu kan, nah itu kita menggunakan aturan sinus. Nah, ini sebenarnya cukup ya, 45 derajat pada soal satu sudut dan dua sisi itu cukup. Kita bisa mencari
panjang sisi AB-nya tanpa kita mengetahui sudut yang lainnya gitu. Nah, sekarang kita coba ya mencari nilai AB-nya, panjang AB-nya. Aturan kosinus bunyinya seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, dimana ini adalah A misalkan ya, panjang AB ini A, itu kan B ini, C ini, gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bayarnya begini ya, biar nggak bingung kan kalian. A, gitu ya, terus ini B, terus ini C. Nah, jadi tadinya bukan panjang BC tapi panjang AB tapi panjang BC. Nah, gitu. Jadi sisi A itu adalah seberang dari sudut A, sisi B itu adalah seberang dari sudut B, sisi C itu adalah seberang dari sudut C. Nah, lambang dari garis itu atau sisi itu pakai huruf kecil ya. Nah, sedangkan kalau titik itu pakai huruf besar. Itu dasar banget ya. Pas SMP sudah diajarkan tentang garis dan sudut. Nah, kita lanjutkan ke rumusnya. Jadi ini rumusnya, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Gitu kan. Nah, kita akan mencari panjang BC-nya, yaitu panjang A-nya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat. B-nya 12, ya kan? Ditambah C kuadrat, C-nya 10. Dikurang 2 dikali B dikali C. Berarti dikali 12 dikali 10 dikali cos A. Nah, A-nya ini seberang dari sisi A-nya tadi, yaitu cos 45 derajat. Gitu. Jadi A kuadrat sama dengan 12 kuadrat 144, 10 kuadrat 100, dikurang 2 kali 12 kali 10. 12 kali 2, 24. 24 dikali 10, 240 dikali cos 45. Setengah akar 2. Gitu ya. Nah, lanjut. Jadi A kuadrat sama dengan 144 tambah 100. Berarti ini punya ini semua ya. Jadi ini kita kalikan dulu sini, nanti tambahin ini baru gitu. Jadi 244 dikurang 240 dibagi 2, 120. Jadi 120 akar 2. Nah, ini kan nggak bisa dijumlahkan kan? Ya. Jadi kita bisa tulis A itu sama dengan akar gitu. 244 dikurang 120 akar 2. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya cm satuannya. Jadi kalau misalkan tidak bisa di proses lagi nggak apa-apa, hanya begini saja gitu. Ini selesai gitu. Jadi kalau misalkan nanti bisa dikurangin gitu, misalkan sudutnya nilainya hanya setengah gitu, kayak misalkan cos 60 kan setengah ya. Nah, tinggal setengah dikali ini kan bisa tuh. Nah, ini kan bisa dikurangkan gitu. Nah, itu bisa kita akarkan nantinya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya udah begini saya juga nggak masalah. Yang penting ada hasilnya gitu. Jadi panjang dari sisi A adalah akar 244 dikurang 120 akar 2 cm. Itu ya. Nah, jadi bisa dibilang rumus aturan kosinus itu adalah seperti ini. Aturan kosinus. Ya, jadi ini yang pertama ya, yang A kuadrat. Jadi sebenarnya sama aja sih. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, buat mencari sisi B-nya berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC gitu kan, dikali cos B. Buat mencari C kuadrat, B kuadrat, A kuadrat dulu ya. Nah, masalah sih kan bolak-balik ya. Dikurang 2AB dikali cos C. Nah, ini adalah aturan kosinus. Nggak kelihatan ya. Nah, ini aturan kosinus. Nah, sip. Ya, jadi buat mencari sisi ini berarti rumusnya yang ini gitu kan. Buat mencari sisi B berarti rumusnya yang ini gitu. Jadi tergantung yang diapit aja sih. Intinya rumus mah cuman patokan aja gitu. Jadi
intinya mah sama, dua sisi yang berhadapan dikuadratkan terus ditambah gitu, yang berhadapan, yang mengapit ya, terus dikurang 2 kali jumlah sisi, hasil perkalian sisinya dikali sama cos sudutnya yang diapit tadi gitu. Intinya seperti itu, jadi nggak usah bingung ya. Yaitu aturan kosinus ya kan. Nah sekarang kita akan coba mencari sisi yang lain dengan menggunakan aturan sinus. Ya, oke lanjut ya. Ini ada soal lagi nih. Nah, tadi bedanya dengan soal yang segitiga sebelumnya, kalau tadi yang diketahui dua sisi, nah sekarang yang diketahui cuma satu sisi. Tapi syaratnya ini harus ada dua sudut yang diketahui. Nah, kalau tadi kan sebenarnya satu sudut doang sudah bisa kita kerjakan gitu kan. Tanpa adanya 100 derajat yang tadi kita sudah bisa mengerjakan. Nah, tapi kalau untuk aturan sinus gitu kan, cirinya ada dua sisi yang ada satu sisi yang diketahui dan dua sudut gitu kan. Nah, coba sekali kita kerjakan ya. Untuk aturan sinus itu sendiri, salah satu bunyinya aturan sinus gitu ya. Nah, satu bunyinya A per sin A gitu ya, sama dengan B per sin B. Nah ini gitu. Nah jadi misalkan ini diketahui sisi B ya, sisi B diketahui yaitu 25 cm. Nah sudut B nya belum diketahui, sedangkan di sini harus ada sin B nya. Nah sudut segitiga itu kan 180 derajat gitu kan. Nah buat mencari sudut B berarti kan 180 derajat dikurang gitu kan 60 ditambah 60 tambah ini juga bukan 70 ya, sorry. Ini maksudnya 75. Nah, 75 derajat. Berarti 60 ditambah 75 derajat. Berarti 180 dikurang 60 tambah 75 135. Nah, 180 dikurang 135 adalah 45 derajat. Berarti sudut B ini adalah 45 derajat. Nah, langsung kita cari gitu kan. Misalkan ditanyanya apa ya? Sisi CB-nya ya. Ini berapa nih gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa mencari sisi ini sih nantinya gitu. Cuman kita mencari ini dulu. Oke, langsung. Jadi A-nya yang ditanyakan gitu kan per sin A. Sin A-nya ini 60 derajat. Sama dengan B. B-nya itu 25. Per sin B. B-nya 45 derajat. Berarti sin 45. Nah, sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Jadi A per setengah akar 3 sama dengan 25 per setengah akar 2. Nah kita kalikan silang, ini kali ini kali ini gitu ya. Jadi setengah akar 2A sama dengan 25 per 2 akar 3. Nah, jadi panjang A nya sama dengan 25 per 2 akar 3 dibagi gitu kan akar 2 per 2. Jadi A sama dengan 25 per 2 akar 3 balik ya, dikali 2 per akar 2 gitu. Nah ini kan tinggal kita coret nih 2 sama 2 gitu kan. Nah jadi A sama dengan 25 akar 3 per akar 2. Nah kalau kita mau merasionalkan penyebutnya ya kan, biar nggak bentuk akar, berarti tinggal kita kalikan akar 2 per akar 2. Jadi A sama dengan 25 akar 6 dibagi 2 gitu. Ini jawabannya, cm ya satuannya. Jadi panjang A nya adalah 25 per 2 akar 6 atau 25 akar 6 per 2 gitu ya, gampang ya. Nah sebenarnya kalau kita udah menemukan tadi apa namanya A per sin A sama dengan B per sin B gitu kan, ini tinggal kita lanjutin lagi jadi C per sin C.
Nah gitu. Jadi kalau buat mencari AB gitu kan, kita juga bisa sebenarnya gitu kan. Berarti tinggal C per sin C gitu kan, sama dengan ya kita bebas karena A sudah diketahui kan. Tadi B juga diketahui ya, bebas kita mau pilih yang ini boleh, ini juga boleh. Jadi misalkan kita pilih yang B aja ya, sin B gitu. Berarti kan C gitu kan per sin 75 gitu kan, sama dengan B nya berapa? 25 kan, sin B nya tadi 45, jadi sin 45. Nah lanjutin sama kalian gitu. Ini kan 75 kan bukan maksud istimewa ya kan. Nah bisa kalian pakai kalkulator nantinya gitu. 75 berapa gitu. Nanti kita operasikan lagi sama yang seperti ini. Nanti kita dapat gitu. Ya. Jadi hanya begitu saja aturan sinus dan aturan kosinus. Tadi bedanya untuk aturan sinus tadi ya, cirinya dari soalnya itu hanya satu sisi diketahui dan ada dua sudut minimal yang diketahui. Nah itu kita menggunakan aturan sinus. Balikannya dengan aturan sinus, aturan kosinus cukup satu sudut yang diketahui sebenarnya. Ini tanpa ada 100 derajat, tanpa ada 100 derajat nggak masalah sebenarnya ya, nggak masalah gitu. Jadi cukup satu sudut dan dua sisi ya yang diketahui gitu. Dan biasanya dia mengapit sudut yang diketahuinya gitu. Jadi bisa kita cari menggunakan rumus yang ini. Oke cukup ya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan kalian memahami aturan sinus dan aturan kosinus. Biasa di akhir ada soal, silakan dikerjakan di rumah buat latihan, buat lebih memahami lagi tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan lagi momen senja, peradaban baru tercipta, bersiap untuk membuka pintu dunia. Apa kabarnya? Mencontohkan bagaimana mencari nilai sinus dan kosinus menggunakan kalkulator dari Google. Jadi teman-teman cukup masuk ke browser di Android kalian atau di Chrome, gitu kan, terus klik kalkulator. Nah di sini saya sudah ada kalkulator ya. Jadi kalian tinggal klik aja. Nah ini udah mulai muncul kalkulatornya. Nah cuman di sini ada 1, 2, 3, ada fx gitu ya. Nah kalian ke fx dulu. Nah pilihan dari trigonometrinya ada tuh, ada sin, ada cos, ada tan gitu kan. Terus di sini ada rad dan dek. Nah rad itu artinya satuannya radian, kita sudah pelajari sebelumnya kan. Terus dek ini artinya degrees ya, dari bahasa Inggris sih gitu, kayak apa namanya, artinya derajat. Nah pilih yang dek gitu kan, jadi biar satunya di derajat. Nah udah tinggal kita coba, misalkan kita mau mencari cos 40, tinggal tulis cos, terus angkanya kita ke 1/3 lagi 40, langsung kita sama dengan, nah nilainya keluar. Jadi bisa dikalikan ya. Nah ambil aja 2 koma atau 3 koma, 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Jadi 0,76 atau 0,766 gitu. Contoh lain misalkan kita mau nyari sin 30 ya. Jadi sin 30 sama dengan 0,5 gitu. Ya, cukup membantu kan? Jadi nggak ada alasan buat nggak bisa mengerjakan. Oke, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangkan saja